Halo, berjumpa lagi di channel edukasi. Jangan lupa subscribe, keep in watching, and let's get started. Halo, ketemu lagi di kelas matematika. Hari ini pembahasan kita adalah tentang himpunan. Nah, kita kembali lagi pembelajaran seperti biasa setelah pekan PPS. Untuk yang akan kita pelajari di bab himpunan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah tentang himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement, dan melakukan operasi binar pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian untuk kata kuncinya, kita menggunakan himpunan bagian, komplement himpunan, dan operasi himpunan. Nah, apa itu himpunan? Himpunan adalah kelompok, bisa gerombolan, bisa sekumpulan, atau kelas. Tapi, tidak semua kelompok, kelas, gerombolan, atau sekumpulan itu disebut dengan himpunan. Nah, yang disebut bukan himpunan itu adalah seperti ini. Sekumpulan siswa pandai di kelas 7. Nah, kenapa itu bukan termasuk himpunan? Karena kita tidak bisa mengidentifikasi siapa siswa yang pandai atau tidak. Yang kedua, gerombolan anak ganteng dan cantik. Nah, kira-kira anak yang disebut ganteng dan cantik itu kriterianya seperti apa? Kan tidak jelas, maka bukan termasuk himpunan. Yang ketiga, sekelompok orang kaya atau miskin. Nah, yang disebut kaya dan miskin itu kan relatif. Tidak semua orang bisa mendefinisikan kaya atau miskin menggunakan syarat-syarat tertentu. Nah, pernyataan di atas itu bukan termasuk ke dalam himpunan karena sifatnya relatif atau banyak arti. Nah, kalau untuk himpunan, contohnya seperti ini. Sekumpulan sayur berwarna hijau, maka bisa kita sebutkan apa saja sayur berwarna hijau. Ada bayam, sawi, kangkung, buncis, kacang panjang. Yang kedua, gerombolan dari bumbu dapur. Nah, siapa saja bumbu dapur itu? Ada bawang, ada cabai, ada ketumbar, merica, dan sebenarnya masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga adalah kelompok buah-buahan yang berwarna kuning. Bisa kita sebutkan ada pisang, jeruk, dan lemon. Nah, pernyataan-pernyataan di atas itu termasuk ke dalam himpunan karena jelas terdefinisi. Nah, konsep yang harus kita ambil yaitu kalau himpunan itu adalah sekelompok objek yang didefinisikan dengan jelas. Kalau bukan himpunan, itu adalah sekelompok objek yang memunculkan definisi yang bersifat relatif atau banyak arti. Kemudian untuk simbol himpunan dan bukan himpunan, untuk simbol himpunan kita menggunakan seperti huruf E. Contohnya, buncis, himpunan bagian dari sayur berwarna hijau. Maka tulisan himpunan bagian dari bisa kita ganti menggunakan simbol. Contoh bukan himpunan, yaitu memakai simbol himpunan namun dicoret. Contohnya, lele bukan himpunan bagian dari bumbu dapur. Maka kata-kata bukan himpunan bagian dari bisa kita ganti menggunakan simbol dari bukan himpunan. Selanjutnya, himpunan dan matematika. Kata kuncinya menggunakan kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Nah, kemudian penyajian himpunan dalam matematika. Yang pertama, menyebutkan anggota himpunan. Yang kedua, dinyatakan dalam kalimat. Dan yang ketiga, menggunakan notasi. Nah, di sini notasi bisa ditulis sebagai berikut. P itu adalah nama himpunan. Kemudian, pembacaannya adalah seperti ini. Himpunan P dinotasikan dalam X sedemikian hingga syarat himpunannya seperti apa. Dan nilai X itu syaratnya bilangan apa? Seperti itu. Nanti saya beri contoh supaya lebih jelas. Contoh yang pertama, Dina diminta gurunya menyebutkan bilangan asli kurang dari 10.
Nah, penyelesaiannya menggunakan penyajian himpunan dalam matematika tadi. Kalau yang pertama, dengan menyebutkan anggota himpunan, maka Dina bisa menyebutkan bilangan asli kurang dari 10, itu adalah mulai dari angka 1 hingga 9. Kenapa angka 10-nya tidak ikut? Karena syaratnya adalah kurang dari. Jadi Dina hanya diminta menyebutkan bilangan asli kurang dari 10, maka hanya berhenti hingga angka 9. Yang kedua, dinyatakan dalam kalimat atau sifat yang dimiliki. Bisa saya tulis, A itu adalah sebuah himpunan yang di dalamnya ada sifat yang disebutkan dalam soal, yaitu bilangan asli kurang dari 10. Yang ketiga, memakai notasi. Misalkan A adalah wakil dari nama himpunan dan X adalah anggota himpunannya, maka dapat ditulis A atau himpunan A adalah X sedemikian hingga X itu kurang dari 10, di mana X itu adalah bilangan asli. Contoh yang kedua, Indro disuruh gurunya untuk menyebutkan bilangan asli paling kecil, angka 2. Penyelesaiannya yang pertama dengan menyebutkan anggota himpunan. Karena Indro disuruh menyebutkan bilangan asli paling kecil adalah 2, maka angka 2 itu ikut. Maka 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya tak terhingga. Itu bilangan asli paling kecil 2. Yang kedua dinyatakan dalam kalimat atau sifat yang dimiliki. Maka saya misalkan B itu adalah himpunan yang disebutkan dalam soal dan yang di dalam kurung kurawal itu adalah syarat himpunan. Yang ketiga, memakai notasi. Saya misalkan himpunan yang disebutkan dalam soal itu adalah B, sehingga B adalah wakil dari nama himpunan dan X adalah anggota himpunannya. Maka dapat saya tulis himpunan B didefinisikan dalam X sedemikian hingga X lebih dari atau sama dengan 2, di mana X adalah bilangan asli. Seperti itu. Saya menggunakan simbol lebih dari sama dengan karena di dalam soal menggunakan kata paling kecil. Ya kan, kalau paling kecil maka angka 2 ikut. Kalau angka 2 ikut maka simbolnya adalah menggunakan lebih dari sama dengan. Contoh yang terakhir, Burhan diperbolehkan mengambil permen paling sedikit 3 buah dan tidak boleh lebih dari 5 buah. Nah, kalau kita bentuk dalam himpunan matematika, yang pertama permen yang boleh diambil oleh Burhan itu adalah 3, 4, dan 5. Dinyatakan dalam kalimat atau sifat yang dimiliki, maka saya misalkan A itu adalah himpunan yang mewakili syarat di dalam soal. Maka yang di dalam kurung kurawal itu adalah syarat yang menggambarkan himpunannya. Bilangan asli antara 2 dan 6. Kenapa kok bukan 3 dan 5? Karena kalau menggunakan kata di antara, maka 2 dan 6 tidak ikut. Hanya untuk batas minimum dan maksimum. Nah, kalau untuk notasi, saya misalkan A adalah himpunan, nama himpunan, dan X adalah anggota himpunan. Maka dapat saya tulis A atau himpunan A didefinisikan sebagaimana X sedemikian hingga 3 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 5. Kalau ada tanda sama dengan, maka 3 dan 5 ikut. Atau bisa saya tulis himpunan A didefinisikan dalam X seperti ini, 2 kurang dari X kurang dari 6. Maka kalau menggunakan kurang dari semua, nilai X itu di antara, berarti di antara 2 dan 6. Berarti 2 itu adalah batas bawah dan 6 adalah batas atas.
dengan syarat X adalah himpunan bagian bilangan asli. Seperti itu. Nah, untuk tugas mandirinya, silahkan kalian siapkan buku tugas kalian, buku catatan, dan buku paket. Tugas kalian yang pertama adalah silahkan merangkum materi yang telah saya sampaikan hari ini. Jangan lupa mengerjakan soal yang telah Bu Mei kasih di grup mapel kelas masing-masing. Selamat belajar, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan sampai jumpa.